Terima kasih Sisriana. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudari-saudari terkasih dalam Kristus. Nama saya Teja dari Paroki Serpong Gereja Santa Monica. Dan seperti yang disampaikan bahwa pada pertemuan atau pada kesempatan ini saya diminta untuk membawakan pertemuan ketiga BKSN 2023 dengan subtema Kasih Allah Menyelamatkan. Nah, Ibu Bapak, kalau pada pertemuan pertama dan kedua tadi, tokoh yang diangkat adalah Nabi Yunus. Pada pertemuan ketiga dan keempat ini, nabinya lain, ganti. Ya, nabinya adalah Nabi Yoel. Nabi Yoel dan Nabi Yunus ini kitab-kitabnya termasuk dari kitab nabi-nabi kecil. Kecil di sini bukan berarti merujuk kepada fisik ya, tetapi kepada singkatnya teks dibandingkan dengan nabi-nabi besar. Nabi-nabi besar itu kan ada Yesaya, Yeremia, dan Yesaya. Nah, Ibu Bapak, meskipun teksnya singkat, tetapi Nabi Yoel ini bukan berarti pesan-pesannya atau nubuatnya tidak penting. Namun justru banyak hal yang kita bisa pelajari dari Nabi Yoel. Makanya itu nanti di pertemuan ketiga dan keempat kita sama-sama belajar dari Nabi Yoel. Nah, seperti urutan dari pertemuan bahwa ada deskripsi dan tema dari pertemuan ketiga, yaitu di mana kita ada dua hal yang ingin kita pelajari, yaitu pertama bersyukur atas rahmat kehidupan yang dicurahkan Tuhan hingga saat ini, dan juga belajar dari kitab Nabi Yoel bahwa Allah akan memulihkan atau akan memberikan apa yang dibutuhkan umatnya untuk memulihkan hidup. Ya, untuk pengantar teks, kalau kita membaca teks dari Nabi Yoel yang akan dibahas nanti, maka latar belakang dari teks ini adalah bagaimana Allah memulihkan keadaan bangsa Yahudi setelah pulang dari pembuangan di Babilonia dan dalam keadaan negeri mereka yang luluh lantak karena invasi dari Babel. Nah, teks yang akan dibahas atau yang akan didiskusikan ini merupakan bagian dari perikop yang diberi judul Janji Tuhan kepada Bangsa yang Bertobat. Ini dari Yoel 2 ayat 23 sampai 27. Jadi kalau di pertemuan pertama dan kedua teksnya cukup panjang ya Ibu Bapak ya. Kalau di pertemuan ketiga dan keempat nanti teksnya cukup pendek. Oleh karena itu saya ingin membacakan teks ini ya, karena ada 5 ayat, jadi tidak terlalu banyak. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya bagimu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti semula. Tempat-tempat pengirikan akan penuh dengan gandum, dan tempat-tempat penampungan berkelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Pasukanku yang besar yang kukirim ke tengah-tengah kamu. Kamu akan makan sepuasnya dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang melakukan perbuatan ajaib bagimu. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ada di antara orang Israel, dan bahwa akulah Tuhan Allahmu, dan tidak ada yang lain. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, Ibu Bapak, kalau kita tadi membaca teks ya, kita mungkin bertanya-tanya, ada apa sih di balik semuanya ini ya? Kok tiba-tiba tadi ada karunia turunnya hujan, ya, ada makan yang sekenyang-kenyangnya, ya, kemudian ada pemulihan dari belalang.
apa yang ada di balik dari semuanya itu. Oleh karena itu, Bapak, mungkin kita sedikit melihat sekilas dari kitab Nabi Yoel ini. Jadi kita lihat dari Yoel di pasal 1. Yoel ini ditulis, kitab Nabi Yoel ini ditulis oleh Yoel, yaitu anak Petuel. Tidak ada informasi lain mengenai Yoel kecuali dia adalah anak dari Petuel. Nah, Yoel sendiri punya arti, ya, namanya punya arti bahwa Tuhan adalah Allah. Jadi kalau lihat namanya ini berarti kita tahu, ya, kita bisa paling tidak mengerti bahwa mereka dari keluarga yang saleh. Ya, Tuhan adalah Allah. Yoel juga tidak menyebutkan waktu penulisan. Juga tidak ada data-data lain mengenai kehidupan pribadi Nabi Yoel. Apakah dia menikah, punya anak, keluarganya, dan lain sebagainya, itu tidak ada. Kemudian latar belakang, ya. Jadi kita lihat latar belakang. Tidak ada nama raja yang disebut di dalam awal kitab Nabi Yoel. Saat itu yang menjadi pimpinan sepertinya adalah para tua-tua. Ini bisa dilihat di Yoel 1 ayat 2. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Kemudian kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri, di Yoel 1 ayat 14. Orang tua-tua ini merupakan sekumpulan orang, ya, yang dihormati, ya, di dalam strata orang Israel, bangsa Israel. Kemudian Yoel digambarkan, umat yang digambarkan adalah keadaan umat setelah pulang dari pembuangan. Kemudian Ibu Bapak tadi disebutkan bahwa umat yang pulang dari pembuangan. Nah, serangan atau serbuan wabah belalang ini adalah metafora atau penggambaran invasi dari Babel. Babel adalah maksudnya Babilonia. Serbuan belalang di Yoel 1 ayat 2 itu menggambarkan betapa dahsyatnya belalang. Di sini Yoel 1 ayat 6. Yoel 1 ayat 6 itu disebutkan bahwa suatu bangsa maju menyerang negeriku. Bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Kita semua tahu bahwa kerajaan Yehuda itu mengalami 3 kali invasi dari Babilonia. Nah, seperti umumnya dampak peperangan, Ibu Bapak, maka adanya kerusakan, ya, kerusakan dan penderitaan. Di sini disebutkan bahwa kerusakan hasil bumi, kemudian kelaparan dan kekeringan. Ini merupakan dampak daripada invasi Babel yang dimetaforakan dengan serbuan belalang. Kemudian bukan hanya itu, Ibu Bapak, bukan hanya masalah kekeringan dan penderitaan. Orang Yahudi atau kerajaan Yehuda tidak bisa beribadah lagi. Karena apa? Pada invasi Babel yang ketiga, Bait Allah dihancurkan. Bait Allah dihancurkan dan semua orang-orang di kerajaan Yehuda itu dibuang kemana? Ke Babilonia. Jadi betul-betul situasinya adalah hancur lebur. Lalu mungkin kita bertanya-tanya, mengapa orang-orang kerajaan Yahudi, kerajaan Yehuda itu mengalami bencana yang begitu dahsyat seperti ini? Di awal pertemuan tadi Romojo sudah menyinggung bahwa orang-orang Yahudi, ya, bangsa Yehuda ini kebanyakan jatuh ke dalam dosa ketika mereka sedang dalam keadaan tajir melintir. Mereka dalam keadaan makmur, ya, nanti kalau baca Ibu Bapak baca di kitab nabi-nabi seperti Amos atau Hosea, itu mereka kaya tapi mereka menindas sesamanya. Kemudian nanti dilihat bahwa mereka ibadah juga ibadah, ya, tetapi ibadahnya terjebak dalam ibadah yang formalitas belaka. Nah, di pertemuan pertama dan kedua, tadi Pak Eka dan Ibu Riana sudah menyinggung bahwa manusia itu sebetulnya rapuh, Ibu Bapak. Ya.
Karena rapuh itulah maka orang jatuh ke dalam dosa. Kerapuhan, apa yang disebut kerapuhan? Apakah kekayaan itu menjamin seseorang menjadi kuat? Apakah ketenaran itu menjamin orang menjadi tahan banting? 2 atau 3 hari yang lalu, Ibu Bapak, kita semua mungkin dunia hiburan dikejutkan. Ada satu artis yang meninggal karena bunuh diri. Ya, Ibu Bapak yang mengikuti berita, ada satu artis kaya, terkenal, ya, suaminya juga kaya, itu jatuh bunuh diri. Ya. Nah itu karena kerapuhan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Ada pertobatan sebagai sarana pemulihan. Nabi Yoel menyerukan pertobatan kepada siapa? Kepada orang-orang yang pulang supaya mereka dipulihkan. Ya. Keadaannya yang tanah Yehuda, tanah Yerusalem yang luluh lantak itu akan dipulihkan. Tapi mereka harus bertobat dulu. Makanya ada seruan pertobatan. Pertobatannya bagaimana yang diminta? Pertobatan yang ini. Pertobatan yang koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Ayat ini tentu kita sangat kenal sekali karena pada setiap awal masa Prapaskah, Rabu-Abu, ya, kita semua membaca Yoel ini. Ya, Yoel yang 2 ayat 13, koyakkan hatimu dan jangan pakaian. Jadi pertobatan yang betul-betul murni dari hati. Juga tentunya peribadatan. Tadi mereka dulu jatuh pada peribadatan yang formalitas. Nah sekarang diminta jangan seperti itu lagi. Nah kalau kita lihat ya tadi di mana di bab 1 ada bencana, kemudian ada janji bagi bangsa yang bertobat. Janjinya apa? Janjinya akan dipulihkan. Kalau ada kekeringan, maka akan diturunkan hujan. Kalau ada kelaparan, maka akan diberikan kelimpahan. Dan yang lebih penting, kehilangan harga diri atau kehormatan, maka akan diberikan pemulihan. Bahkan tadi saya kasih bul tebal di ayat 26b dan 27. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Ini diulang 2 kali. Sesuatu yang penting biasanya di Alkitab kalau diulang 2 kali. Nah kita ke pokok-pokok penting dari bacaan Ibu Bapak. Yang pertama adalah bersukacita karena Tuhan Allahmu. Ibu Bapak, kalau kita berada dalam masa-masa sulit, biasanya kita terpuruk karena apa? Karena kita lebih fokus pada masalah, bukan pada kehadiran Tuhan. Maka dari itu Ibu Bapak, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu hadir. Cukup sampai di situ? Tidak. Kita juga harus tahu dan menyadari juga bahwa Tuhan menyelamatkan umatnya. Lalu kita bertanya, apa buktinya Tuhan itu menyelamatkan umatnya? Kehidupan kita, Ibu Bapak, yang saat ini itu adalah berkat karya-karya Tuhan di masa lampau. Jadi kalau kita berada di dalam masa sulit, maka jangan sampai kita kehilangan harapan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan membalikan keadaan seperti tadi, dari kekeringan menjadi hujan, dari kelaparan dengan kelimpahan, dan juga ada pemulihan nama baik. Itu yang kedua, dan ini yang ketiga adalah Allah memulihkan umatnya. Kata memulihkan itu dapat diartikan dengan mengganti kerugian. Jadi apa yang hilang akan diganti oleh Allah. Ya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang kelompat, belalang penerip pasukanku yang bisa yang kirim di sana. Jadi akan dipulihkan. Kemudian bahkan diganti dengan jauh lebih besar dari kerugian yang dialami. Kamu akan makan sepuasnya dan menjadi kenyang.
umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Maaf, ini ada typo. Jadi ini diulang 2 kali. Umat yang tidak mendapat malu lagi untuk selama-lamanya diulang 2 kali. Karena apa? Karena pada waktu itu sebuah bangsa kalau dia kalah perang, maka Tuhannya juga kalah, ya, Allahnya juga kalah. Tapi dengan dipulihkan keadaan umat oleh Tuhan, oleh Allah, maka otomatis selain keadaannya dipulihkan, nama baiknya juga dipulihkan. Ini loh, Allahku ternyata hadir, Allahku ternyata ada, ya, Dia ada dan memulihkan. Dia bukan kalah, tapi Dia ada. Nah, itu adalah pokok penting yang ketiga. Kemudian, ini yang keempat, bahwa pemulihan itu merupakan bukti bahwa Dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Kemudian apa? Dia Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan yang terakhir, Allah yang patut disembah. Pemulihan akan membawa kita semua pada kesejahteraan. Seperti orang-orang Israel yang dipulihkan. Yang dipulihkan bukan hanya 1-2 orang atau sekelompok orang, tapi yang dipulihkan adalah seluruh bangsa. Jadi itu akan membawa mereka pada kesejahteraan bersama. Nah, ini slide yang terakhir dari saya. Kalau di buku Ibu Bapak, setiap pertemuan nanti ada pertanyaan reflektif, ya. Nah, sekarang mungkin juga ada pertanyaan reflektif dari saya kepada Ibu Bapak sekalian. Dari Ibu Bapak yang hadir di sini, siapa yang tidak pernah mengalami masa-masa sulit? Ya, kayaknya kok kita semua pernah mengalami masa-masa sulit, ya. Tetapi Ibu Bapak pikirkan bahwa kita semua hadir di sini hari ini untuk mendengarkan BKSN 2023. Bukankah semuanya ini memang karena kasih Tuhan, kasih Allah yang menyelamatkan kita semua, kasih Allah yang membawa kita keluar dari masa-masa sulit. Oleh karena itu, Ibu Bapak, setelah pertemuan ketiga ini, mungkin kita tidak perlu lagi mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mempunyai masalah yang besar. Tetapi apa? Tetapi katakanlah kepada masalah bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar. Tuhan Allah kita dan tidak ada yang lain. Demikian Ibu Bapak, pemaparan materi dari saya yang ketiga ini. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akan serahkan kepada Pak Taufik untuk